ya spiritual itu memang sangat istimewa gitu. Spiritual itu dari dua dunia ya, Ya, sangat berpengaruh dari dunia gaib atau mistis, nyambungnya ke dunia fisik yang hanya kita jalani diperlihatkan sekarang. dari ujung kaki sampai ke lehernya itu ya memang kelihatannya dia cantik gitu sih. Cuma wajahnya itu saya sama teman-teman lagi nginep di sebuah villa itu bareng-bareng di Halo, selamat jam segini, bertemu lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 1111. Kali ini juga kita akan kedatangan narasumber ya, kebetulan beliau ini adalah Ketua PD KMHDI Provinsi NTB. Sekarang saya bertanya masalah spiritual dan pengalaman-pengalaman beliau tentang bagaimana menjalani kisah-kisah spiritual selama ini. Mari kita perkenalan dulu. Halo semuanya, Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Baik, perkenalkan saya sendiri bernama namanya Inyoman Ari Suputra, biasa dipanggil Ari kalau di rumah, kalau di organisasi biasa dipanggil Suput. Terus ya sekarang saya menjabat sebagai Ketua PD KMHDI NTB yang baru jalan sekitar 6 bulan, masih ada 1,5 tahun lagi ya untuk menjabat. Mungkin itu aja, Bli. Oke, terima kasih perkenalan dan intro pertamanya. Sekarang saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Kita ngobrol santai saja, nggak usah terlalu tegang, anggap ngobrol-ngobrol biasa. Kalau menurut pengalaman spiritual, Adik sendiri pernah merasakan sesuatu yang istimewa nggak dari spiritual itu sendiri? Kalau dibilang istimewa, sebenarnya semua pengalaman spiritual itu istimewa menurut saya khususnya. Karena di satu sisi kita juga bisa menerima atau bisa mengetahui hal-hal yang baru selain di dunia yang kita jalani sekarang ini gitu. Jadi spiritual itu kita banyak belajar tentang hal-hal baru sehingga dapat istilahnya kita bisa mendownload perjalanan-perjalanan kita sebelum kita ada di posisi saat ini. Kenapa saya bisa menjadi ketua posisinya sekarang, kenapa hidup saya begini, kenapa jalan perjalanan saya seperti ini saat ini. Mungkin ya spiritual itu memang sangat istimewa gitu. Dan menurut saya sih seperti itu. Berarti spiritual itu dari dua dunia ya? Ya, sangat berpengaruh dari dunia gaib atau mistis, nyambungnya ke dunia fisik yang kita jalani sekarang ini. Iya, karena di sana kan ada istilahnya kayak kisah-kisah sebelumnya, jadi kita tuh secara tidak langsung, oh ini ya maksudnya dari peristiwa ini, oh inilah maksudnya dari setiap apa yang saya alami pada saat ini, mungkin seperti itu. Mirip dengan past life gitu ya, past life. Ya, mirip seperti itu. Oh ya, past life. Sip. Sekarang pertanyaan selanjutnya, pernahkah Ari itu melihat sejenis makhluk mistis atau hantu, genderuwo, pocong dan sejenisnya itu? Kira-kira gimana? Pernah? Kalau melihat sih nggak pernah sih. Kalau kita bilang kayak di alam mimpi misalnya kita seperti itu, mungkin pernah gitu kejadian. Itu kan yang pertama kali itu di rumah sendiri, itu di kamar sendiri. Karena kenapa di kamar kita kan pasti, di rumah kita kan pasti ada juga gitu yang menunggu. Jadi maka daripada itu di kamar juga kita ada pelangkiran. Nah, bisa saya cerita sedikit dulu nih? Ya, lanjut. Nah, jadi bebas. Jadi waktu itu tahun sekitar 2017-2018. Jadi di sana kan kayak seperti mimpi, modelnya kalau di spiritual mungkin seperti astral projection gitu, ya, AP gitu. Jadi yang di kamar itu kayak saya tuh kayak iseng lah nanya ke diri saya di dalam batin, berbicara bahwa kok saya merasa kesepian gitu, apakah tidak ada yang bisa saya ajak berbicara gitu. Akhirnya pada malam itu saya tuh merasakan kayak mimpi yang sepertinya yang di kamar itu muncul gitu, datang, tapi dia berupa batu kristal hitam yang muncul dan mewujudkan dirinya seperti wanita cantik gitu. Dia memperlihatkan dirinya itu dari ujung kaki sampai dengan ujung leher. Tapi pada saat di ujung leher mau ke kepala itu dia nanya lagi, kamu mau lihat nggak wujud asli saya gitu. Karena mungkin di saat itu saya masih awam dengan spiritual sehingga masih takut gitu, jadi nggak berani juga kita langsung melihat secara langsung. Jadi saya bilang,
ya udahlah skip dulu lah kalau untuk wajah gitu. Jadinya hanya diperlihatkan dari ujung kaki sampai ke lehernya. Itu ya memang kelihatannya dia cantik gitu sih, cuma bajunya itu serba hitam, terus dia tuh datang berasal dari kayak kristal hitam bola gitu. Iya, iya, iya. Nah seperti itu yang pertama. Terus kalau yang kedua itu pada saat kegiatan organisasi juga, kegiatan organisasi yang dimana itu lokasinya di Pura Suranadi. Nah tapi kita di hutannya beli, Ya. di hutannya beli. Nah gitu. Jadi pada saat sandikala kita itu mempersiapkan api unggun untuk kegiatan itu. Nah kebetulan saya pakai bajunya Dharma Camp. Pada saat itu kita ngambil, nggak sengaja teman-teman di sana tuh ngambil kayu yang ada di hutan untuk dijadikan api unggun gitu. Nah jadi setelah itu kita bakar, dan setelah dari kegiatan itu banyak sekali kejadian-kejadian yang mistis yang terjadi gitu. Selanjutnya malam harinya sama yang kayak tadi, kayak Astral Projection juga AP di sana itu saya tuh berada kayak seperti di surga gitu, rasanya adem-adem gimana gitu, ada pohon, ada aliran air, terus di sana saya ketemu sama seorang nenek-nenek tapi nggak terlalu tua nggak terlalu muda juga, di satu kayak Bali gitu, skenam Bali gitu. Nah di satu sisinya tuh ada teman-teman saya dari KMHDI juga lagi berkegiatan gitu di sana. Nah dia bilang sama saya bahwa di tempat kemarin di Pura Suranadi itu ada salah di sana, jadinya Ya, melakukan kesalahan. ya ada kesalahan karena kita mengambil rumahnya istilahnya, dan saya minta tolong dari kamu sebagai perwakilan untuk permohonan maaf ke sana. Nah ditunjukkanlah saya sebuah gini di mana tempatnya saya untuk meminta maafnya. Itu di sana dibilang cari pohon besar yang bercahaya. Nah, jadinya dari penglihatan saya dilihatin bahwa tepatnya di pojokan itu ada pohon besar yang sudah tumbang. Istilahnya karena mungkin kalau nggak salah mungkin karena memang sudah tua, atau memang dia sudah ditebang oleh orang di sana, karena pada saat itu adalah lagi proses renovasi di Suranadi juga. Jadinya kayak saya juga diminta untuk mewakili mungkin untuk pekerja yang di sana untuk meminta maaf yang di sana juga karena telah menebang pohon atau tidak ada izin mungkin saat menebang pohon juga di sana. Nah jadi setelah itu di sana saya bersama teman saya juga duduk di bawah pohon besar itu waktu itu pada malam hari mau menjelang pukul 12 malam. Tengah malam. Saya membawa daksina bersama dia gitu. Tadinya saya duduk di sana, saya cuma hanya diam sebagai kayak perantara. Jadi teman saya ini yang berbicara gitu. Di sana itu kita minta ngetes dulu kan gitu loh, beliau dalam istilah logikanya kita ngetes benar nggak di sini tempatnya gitu. Kalau memang benar, coba jatuhin sesuatu gitu. Akhirnya jatuhlah sebuah ranting pohon di depan kita, pas jatuh. Berarti itu benar di sini lokasinya. Jadi sana akhirnya kita menjalani permintaan maaf, mohon maaf kalau ada salah sehingga terjadi hal yang tidak menyenangkan di sini gitu. Jadinya kalau memang permintaan saya sudah diterima, tolong datangkan angin gitu. Saya masih ingat sekali. Akhirnya tidak lama kemudian, memang di hutan itu terbuka, cuma memang nggak ada angin gitu loh di situ beli. Jadi dari depan itu kayak ada kayak kita dikipasin lah gitu, dikipasin angin di sana, dikipasin angin terus akhirnya kata teman saya, oh ya sudah dimaafin nih kita nih, ayo kita balik gitu. Nah kita pulang, setelah itu ya udah selesai gitu. Nah itu pengalaman kedua. Kalau pengalaman yang ketiga ada juga nih beli baru-baru ini di akhir tahun 2020 kemarin. 2020. Ya. Jadi kejadiannya itu pada saat kita tuh saya sama teman-teman lagi nginep di sebuah villa itu bareng-bareng. Di sana kita ada 2 tempat kita pakai, yaitu ada di atas dan ada yang di bawah. Nah, kalau yang di atas ini dominan untuk yang cewek-cewek, yang di bawah yang cowok-cowok. Nah pada saat malam itu sekitar pukul 11 tiba-tiba yang cewek ini ngechat gitu, ngechat bahwa ini kita diganggu nih, dijailin nih, kakinya ditarik-tarik nih gini. Nah, akhirnya karena dia cewek kan mau nggak mau kita kan kesana gitu.
buat ngebantu ngepastikan. Setelah itu sudah sampai sana nggak ada gangguan, nggak ada gangguan, kita balik lagi dong, balik lagi. Habis itu kita kembali lagi ke sana, balik dulu, habis itu dicat lagi, kita diganggu lagi gitu, diganggu lagi katanya. Udah kita biar tak diganggu. Dia ganggu yang kedua ini dia kayak temanku nih kayak kesurupan gitu, tapi dia itu diem posisinya, lemas, sakit gitu, kayak abis karena diganggu mungkin ya beli ya. Tak cobalah bawain air putih segelas dengan tak bacain doa Gayatri Mantram gitu. Ya, mengatasi cara kesurupan ya. Ya, habis itu saya bacain, saya bawain ke atas. Setelah itu setelah diminum sudah agak mendingan gitu. Jadi kayak lebih segar dah, enak. Nah, itu pengalaman yang benar-benar seru menurut saya gitu. Di sisi lain selain tentang kehidupan yang kita jalani saat ini gitu. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin saya ambil kesimpulan kalau api itu bedanya dengan mimpi biasa, itu api itu lebih dominan, sifatnya kita merasakan, walaupun itu kita istilahnya tidur, tapi kita merasakan sentuhan ataupun serangan-serangan dalam kondisi tertidur itu, mungkin hembusan angin atau mungkin kalau kita melakukan kesalahan itu kayak ditampar gitu, pasti akan terasa. Walaupun kita masih tidur, mungkin bangunnya itu pasti akan terasa bekas ditampar ya, contohnya. Terus sebelum kita melakukan sesuatu di tempat angker, di tempat mistis kayak pohon-pohon besar ataupun kuburan, itu kita harus lebih dahulu izin. Kita pun harus sopan santun kepada makhluk-makhluk yang tidak terlihat ataupun yang tidak kasat mata, agar mereka juga melakukan kebalikan, melakukan istilahnya sopan juga, santun kepada kita. Jadinya di antara kita itu tidak ada terjadi perselisihan atau masalah gitu. Terus selanjutnya itu cara mengatasi kesurupan itu memang sebenarnya banyak cara, tapi doa itu adalah obat yang paling mujarab sepengetahuan saya, karena energi doa itu benar-benar dominan nilainya. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana misalnya Ari mungkin melakukan perjalanan malam seperti tempatnya tadi itu ya, tempat-tempat mistis di tengah malam ataupun mendekati subuh, pasti ada rasa takut atau rasa gelisah terhadap makhluk-makhluk tertentu yang energinya negatif itu. Kira-kira menurut Ari itu bagaimana cara mengatasi rasa takut tersebut? Kalau dari sepengalaman saya sih, kalau rasa takut sih tetap ada, cuma kalau saya pribadi sih biasanya baca Gayatri Mantram aja di jalan gitu sambilan. Kadang Trisandi lagi naik motor, kita Trisandi aja biasa gitu. Jadi kalau cara saya sendiri menenangkan diri seperti itu gitu di jalan. Gak ada yang lain sih selain itu gitu. Sama kalau sekarang karena memang sudah lebih gini mendalami tentang spiritual, lebih menutup diri agar tidak terlalu terbuka gitu untuk melihat atau merasakan hal-hal yang ada di sekitar gitu. Ya, makhluk-makhluk mistis ya tentunya yang terutama gitu. Kan Ari udah pernah terdengar dengan teman-teman atau sahabat-sahabat kayak Madi yang lain menjalankan meditasi gitu. Setelah meditasi itu kira-kira ngerasakan suatu perubahan yang benar-benar ini signifikan gitu ya? Kalau meditasi mungkin yang sebelumnya karena belum terlalu paham dan mengerti, jadinya belum terlalu merasakan. Tapi untuk di bulan-bulan ini kan dari ya bisa dibilang dari awal tahun lah gitu, lebih benar-benar bisa merasakan perubahan yang benar-benar sangat signifikan gitu. Karena di sana saya tuh kayak seperti kita tuh kayak menghayal, tapi menghayalan yang kita lakukan itu sangat terasa gitu, dan energi dari setelah meditasi pun sangat terasa masuk ke dalam tubuh dan bisa membuat suatu perubahan ya, misalnya kayak lebih segar kembali gitu. Terus kayak merasakan bahwa ini nikmatnya kalau kita meditasi. Terus banyak hal sih yang berubah sampai saat ini. Jadi kayak lebih juga sering mengikuti meditasi, lebih sembahyang juga, karena sembahyang pun kita kan kayak seperti meditasi juga gitu ya. Sih yang signifikan sampai saat ini perubahan yang saya alami gitu ya. Mantap pengalaman tentang spiritual dan dua dunia. Iya.
Kira-kira mungkin ada mau disampaikan beberapa kata ataupun saran-saran kepada yang nonton? Kalau gini sih Kalau yang spiritual itu kita harus menjalani spiritual itu agar apa gitu, atau kita harus mengikuti anjuran atau peraturan-peraturan apa gitu biar ada kalau perubahan karakter. spiritual sih yang pertama gitu harus melihat diri kita sendiri dulu sih, kemampuan kita sampai mana juga. Jangan terlalu mengekspos juga diri kita itu seperti apa dan bagaimana, dan juga yang pertama sih lebih ke niat diri kita dulu, karena kalau kita hanya setengah-setengah dan kita tidak niat itu kayak percuma aja gitu, malah jadinya nanti apa yang kita lakukan itu bakal tidak berjalan dengan sesuai ekspektasi yang kita pikirkan gitu. Jadi kalau masalah ini, kalau teman-teman mau mencoba di pengalaman dunia spiritual, ya kita harus niatin diri dulu, kita harus bisa tahu diri kita sendiri dulu, karena kalau nggak gitu kan kita nggak bisa tahu seberapa mampukah diri kita untuk mengikuti tahapan-tahapan dalam dunia spiritual. Dan teman-teman juga harus cari pengalaman-pengalaman juga sangat perlu di kehidupan kita juga, mau baik dunia saat ini atau spiritual, karena dari pengalaman kita dapat belajar, dan itu adalah pedoman kita untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Seperti itu. Itu aja sih. Berarti intinya spiritual itu ya harus kita ngikuti aturan ataupun tangga-tangga, nggak usah Ya. kita langsung lanjut secara instan gitu ya, karena kebanyakan spiritual yang lanjut secara instan tuh akibatnya tidak baik, berefek pada diri kita sendiri. Lebih baik kita mengikuti aturan, ya kita pelan-pelan mengikuti, Step harus by ya step. by step. Jadi nggak usah terburu-buru, karena setiap orang kan mempunyai tingkat kemampuan, dan untuk mendownload sesuatu hal itu kan nggak semua punya kecepatan yang sama Ya, gitu. ya. Jadi tidak semua bisa sesuai dengan kok dia duluan ya, kok saya masih di sini. Jadi ya mungkin memang teman-teman kemampuannya belum seperti yang lain gitu. Jadi kita mencoba untuk step by step, jangan terlalu cepat juga. Yang pasti kita perlu bimbingan guru juga supaya tidak terlalu terjerumus terlalu dalam, karena apapun itu yang berlebihan itu tidak baik juga gitu. Jadi kita harus tetap seimbang, baik itu di spiritual maupun di dunia saatnya yang kita jalani. Itu aja sih mungkin. Oke, terima kasih. Pokoknya intinya spiritual harus diimbangi juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan mengutamakan spiritualnya tapi kita mengabaikan kehidupan kita saat ini. Harus diimbangi. Soalnya kita kan masih muda juga. Masih muda, jadinya masih harus banyak yang harus kita kerjakan gitu. Oke, kayaknya cukup sekian. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Salam, semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi. Santi.